Nah, itu yang berbeda. Apalagi kalau mainnya di industrinya kita. Industri derivatif, industri forex dengan industri emas. Wah, kenapa? Pergerakannya per detik. Nah, kita dapat duitnya bisa per detik nggak? Bisa, selama tahu cara beli dan tahu cara jual. Kalau tahu cara beli, cara jual, enak dapat duitnya. Tapi kalau nggak tahu, bukan untung, tapi buntung. Nah, penting nggak? Penting, harus ngerti ini. Masuklah di DNA. DNA masuknya di mana? Main pernya emas. Nah, kebetulan harga emas sudah kebaca. Harga emas ternyata dari tahun ke tahun itu mengalami tren yang namanya penaikan luar biasa. 2007-2011 itu lagi ada krisis gede-gedean. Itu krisis 10 tahunan, 98 sampai 2008. 2008 itu krisis di Amerika, harga properti hancur. Ya, segala macam di Amerika tuh parah banget. Tapi apa yang terjadi? Harga emas naik. Polanya sudah kebentuk. 2007-2011 naik, 2013 sampai 2019 ini stuck. Sekarang lagi naik. Apa yang terjadi dengan 2001? Polanya akan turun. Kenapa? Kebentuklah bisnis deal yang terbaik saat ini adalah orang main emas. Makanya zaman dulu kita dibilang sama orang tua kita, bisnis paling enak, investasi paling enak adalah zaman dulu cuma ada dua. Tanah dengan emas. Nah, coba bayangin sekarang harga tanah berapa? Waduh, berlipat-lipat kali ganda. Harga emas sama juga, berlipat-lipat kali ganda. Kenapa? Ya memang dia salah satu sarana safe haven yang paling diminati sama semua orang. Mainnya emas, mainnya tanah. Kenapa? Semua main di komoditas. Terbentuklah DNA yang main pernya komoditas, trend follower, candlestick pattern, itu cocok. Kenapa? Secara grafiknya cocok, secara trennya cocok, kelihatan. Berarti tahun ini coba kalian lihat, banyakan posisi buy atau banyakan posisi sell. Kalian nilai sendiri. Sudah pasti banyakan posisi buy atau sell. Nah, cek 2021 harga emas turun apa naik. Nah, sudah kelihatan. Kenapa? Tren. Jangan dilawan. Kalau lagi buy, kayak tadi hari ini buy, udah cuma 2 posisi kok, selesai kan? Walaupun sempat naik sedikit, turun cuma ambil koreksi sebentar. Tapi tren panjangnya kalau ditahan sampai sekarang, untungnya lebih dari 1% nggak? Lebih. Karena sampai 2000, sampai 1800 ya beberapa menit yang lalu. Nah, kalau kita beli dari tadi 1790-an, waduh, sudah dapat. Cuman kan kita nggak cari untung besar. Kenapa? Pairnya cocok, candlestick-nya cocok, trend follower-nya cocoknya di komoditas. Sudah, nggak usah pusing. Kenapa orang juga lebih suka pakai emas? Ya nih, contoh emas, paling enak analisa emas ada 2, supply demand atau enggak dengan yang namanya indeks dolar. Selalu berbanding terbalik dengan indeks dolar. Nih kelihatan, yang di sebelah kiri saya tuh, waktu harga dolarnya turun ya 30 September, harga indeksnya naik. Kebalikan juga. Kalau kita ngomong jangka panjang tuh, tahun 90-an harga dolarnya naik, emasnya turun. Nah, kebalikan tahun 2005, Amerika hancur-hancuran krisis. Lihat harga emas. Selalu berbanding terbalik. Jadi kalau ditanya, Pak, nanti di depan katanya ada US crash. Biarin aja US crash. Kenapa? Emas naik kok. Berarti posisinya posisi beli. Kenapa? Sudah ngetren. Ini pun sudah kelihatan trennya. Hari ini sudah terbentuk nih. Dia sudah break di daily-nya. Ya kan? Psikologinya itu kan di area 1800 sekarang Mas. Kalau 1800 tembus dia akan kejar 1900. Kalau 1900 tembus dia akan tembus yang high tertingginya di 2000. Ya, kenapa? Sudah kebaca polanya. Apalagi di bulan Oktober November ini. Apalagi ketemu bulan Desember. Sejarah membuktikan 10 tahun ke belakang kalian cek di bulan Desember Januari harga emas pasti naik. Kenapa? Karena ada permintaan. Kenapa? Emas tergolong yang namanya sarana safe haven. Safe haven itu apa? Waktu lagi perang, waktu lagi ada gejolak politik, nggak ada negara atau orang yang mau berinvestasi. Even negara pun harus pegang satu aset yang nilainya naik waktu lagi ada gejolak atau ketidakjelasan finansial. Itulah dia pegang emas. Kemarin pandemi corona, harga emas naik nggak sampai level tertinggi? Cocok. Kenapa? Momennya ada di situ. Makanya kita juga banyakkan posisi beli, sudah pasti. Gitu. Apalagi nanti US crash, nggak apa-apa. Kita banyak beli aja. Karena kita memang masuknya ke trend follower. Nggak usah pusing. Tuh, sama juga dengan Dow Jones. Waktu Dow Jones turun, emas naik. Waktu Dow Jones naik, emas juga turun. Sama juga. Kenapa? Emas turun,
Kalau politik lagi parah, negara lagi parah, orang lebih suka pegang yang namanya emas. Kenapa dari semua logam mulia orang lebih suka pakai emas? Kenapa nggak suka pakai berlian, nggak suka pakai intan, nggak suka pakai permata, nggak suka pakai silver, apapun itu dari semua logam mulia. Lebih suka pakai emas. Karena emas safe haven. Orang lebih aman pegang safe haven. Nah, permintaan emas pun juga ada. Ternyata dalam puluhan tahun, emas paling gede ada di industri perhiasan, kurang lebih 81%. Retail investment 9%, industri 7,7%, dental 1,8%. Pertanyaannya, apakah berlian bisa dipakai di semua industri? Tidak. Silver bisa dipakai nggak di industri investment atau dental? Tidak bisa. Lebih cocok adalah industri emas. Market demand-nya gede. Kalau demand-nya gede, supply-nya banyak nggak? Sudah pasti. Supply dan demand pasti sama. Gitu. Jadi emas penggunaannya banyak, luas. Negara-negara penyembah emas pun juga ada. Yang pertama India, yang kedua Cina. Itu negara suka pakai emas. Saya nggak ngerti kenapa. Tapi mereka kalau nggak ada emas, saya rasa mati mereka semua itu. Tapi yang suka gitu loh. Beda dengan Amerika, dengan Inggris negara maju. Mereka nggak suka pegang emas perhiasan. Mereka lebih suka pegang emas batangan. Wow, itu lebih long term waktunya. Bagus nggak? Bagus. Berarti waktu ada lagi hari-hari besarnya di Cina atau di India, nah kalian pegang emas lah. Oke nggak? Oke. Ya, makanya lihat chart aja. Lihat dari investing. Chart dari Desember, Januari. Lihat setiap Desember ke Januari pasti naik. Cek di 10 tahun terakhir ke belakang. Saya punya datanya, cuma saya nggak bisa tunjukin di sini. Karena materinya bukan yang ini. Nanti ada lagi. Ya, pertanyaannya, ada nggak yang profitable, Pak? Investasi dan stabil, Pak? Ada. Fakta atau mitos, Pak? Ada. Banyak nggak? Banyak. Nah, kenapa Pak bisa profitable dengan stabil? Karena memang pairnya pair yang safe haven. Tadi saya bilang, waktu lagi ada apa-apa, pegang safe haven. Lebih aman nggak? Enak kita pegang. Kita pegang pair yang enak, kita pegang investasi yang bagus. Waktu lagi ada gejolak apapun, ketidakpastian finansial, lagi perang, gejolak politik, segala macam ekonomi, kita pegang safe haven. Salah satunya kenapa DNA pakai emas? One of them itu. Dan dibilang sama Mr. Mike adalah kita pakai candlestick pattern dan trend follower. Lah cocok, trend follower cocoknya di komoditas. Pertanyaannya, seprofitable apa sih DNA perlu untuk fair emas? Rata-rata sebulan itu 20%. Rata-rata loh. Kok bisa rata-rata sebulan itu? Iya, karena sudah diuji coba. Risk reward-nya sudah teruji tuh. Tuh lihat, 21, 18, 24, 20, 23 itu paling bawah. Tuh, sudah jelas. Paling gede adalah tahun ini di bulan September, 23 sekian. Low profitable dan stabil. Konsisten, itu yang susah. Kalau cari profit gede, banyak ribuan di sana. Banyak. Tapi yang konsisten, belum tentu. DNA carinya yang itu. Kenapa? Robotnya cocok main di trend follower sama candlestick pattern, ketemu pairnya emas. Sudah. Dikawin silangkan. Kenapa? Karena momennya juga kita masuknya by moment kok. Satu hari ada momen, aku yang masuk. Kemarin gak ada momen, ya sudah. Tidak bisa. Kelihatan semua. Ya, artinya memang kita semua di DNA itu paling enak adalah momentum. Lagi ada momen masuk, nggak ada momen ya sudah selesai. Tidak dipaksakan. Kita juga nggak kejar ribet, kita juga nggak kejar transaksi gede, enggak. Kalau hari ini cuma dapat 2 posisi doang ya sudah. Kadang-kadang cuma dapat 1, kadang-kadang ada 5, kadang-kadang ada 4, beda-beda. Polanya nggak akan ketemu kalau kalian cari. Kalau ada polanya ketemu sama-sama kalian cari dapat harga yang sama, udah pasti itu bukan robot, itu udah manual. Kenapa? Marketnya dinamis, robotnya statis, itu pun udah gak nyambung sebenarnya. Nah, ya kan? Muncullah DNA yang tradingnya pakai autopilot. Sebenarnya apa sih autopilot? Cuman yang namanya pakai program atau perangkat lunak, bukan fisik. Jadi sudah dikumpulkan kondisi-kondisinya berdasarkan algoritma yang ada. Lihat, robot itu membantu, bukan menggantikan. Nah, sekarang banyak robot itu menggantikan posisi trader, yang disalahin nanti kalau ada apa-apa robotnya. Padahal yang setting robot manusia.
Manusianya nggak disalahin, robotnya aja disalahin. Ya bingung juga yang buat robotnya manusia kok. Kenapa yang salah ya pembuat robotnya? Berarti dia tidak bekerja berdasarkan apa yang dia mau. Kenapa dia tidak bisa membuat otomatisasi algoritma yang sudah ada? Sebenarnya cuma perangkat lunak membantu saja loh. Ya, bukan menggantikan posisinya. Nah, pertanyaannya kenapa pilih DNA Pro sih? Nah, itu yang paling penting. Nah, karena satu, tidak ada robot yang namanya real trading sampai detik ini. Bukan saya bilang ini satu-satunya, nggak ada beberapa. Tapi kita yang memakai cuma satu akun, satu robot, satu VPS. Cuman kita yang pakai. Itu ya, kalau kita pakai sudah pasti aman. Kenapa? Karena kita tidak pakai copy trade, kita nggak pakai MAM, kita nggak pakai PAM. Kita pakainya satu akun, satu robot, satu VPS. Itu yang paling penting. Yang kedua, kenapa harus pakai robot dan autopilot? Withdrawal-nya no limit. Nah, itu dirasain sama Pak Stefanus tuh. Setiap hari kirim, wah withdrawal-nya berapa? 900, 800, 700. Wih, serem kali. Tidak ada limit, mau berapapun kita bayar. Gitu. Sampai Sabtu Minggu pun kalau bisa kita bayar. Kenapa? Itu kan yang mempercepat. Jadi banyak orang berpikir, Pak gimana cara supaya brokernya supaya aman, kita nggak dibawa kabur? Ya WD aja tiap hari. Simple kok. Dapat untung WD tiap hari. Boleh nggak? Boleh. Sehari bisa berapa kali? Terserah. Mau sekali ke, mau 2 kali ke, mau 3 kali ke, terserah. Nggak ada batasan. Sampai segitunya. Udah disuruh withdrawal pun susahnya setengah mati. Bingung saya. Pak suruh withdrawal Pak. Ada nih satu ibu-ibu dari bulan Januari kemarin masuk itu cuma 5.000. Sampai sekarang sudah 11.000. Bu, WD Bu. Jangan Pak, biarin Pak. Duit saya berternak banyak Pak. Ya ampun, saya bilang. Bu, duit banyak-banyak di broker nggak guna Bu. Gitu. Ya nggak bisa paksa. Gitu kan. Cuman kita kasih tahu yang benar nih, yang benar nggak usah Bu banyak-banyak duitnya di sini. Mendingan Ibu buat lagi 1 titik atau nggak Ibu nikmatin dulu. Kan lebih fair kami, biar Ibu bisa ngerasain duitnya. Itu pun setengah mati. Sampai sekarang masih belum. Iya sudah, nggak bisa. Angkat tangan. Gitu. Kasihan juga apply-nya. Masalahnya apply-nya nggak dapat apa-apa. Kalau dia nggak WD kan gitu. Kenapa? Karena kita yang namanya withdrawal-nya no limit. Kita nggak ada pembatasan-pembatasan. Ya mau WD berapapun, ayo. Tapi jangan masuk 5.000, besok WD-nya 15.000. Ya nggak ada juga duitnya. Kita yang nombok dong. Transparan. Nah, ini yang saya paling suka. Di kabinet semuanya transparan. Ranking berapa, udah gold berapa, dapat komisi semua dari mana, itu jelas semua. Downline kita ada berapa, downline di bawah downline, itu semua jelas. Jadi ketahuan, oh duit saya segini. Nobody knows. Nah, ini yang nggak ada. Robotnya dibedah secara logika. Saya belum pernah ketemu yang namanya robot dibedah. Sampai detik ini. Hanya di DNA yang berani dibedah. Pak, kalau dibedah dikasih tahu dong dapurnya. Iya. Loh, nggak ganggu sistem kerja DNA? Enggak, malah makin banyak yang masuk. Saya juga bingung. Semakin kita buka, semakin banyak orang senang dengan kita. Kalau semakin kita tutup, mereka berpikirnya, wah bentar-bentar nih, bentar lagi nih, umurnya nggak panjang, bla 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 segala macam. Kenapa? Karena dari awal kita value-nya sudah jelas. Transparansi dulu. Kita nggak usah ngomong trusting dulu, kita ngomong transparansi dulu semua. Ya, ingat yang dibuka adalah logikanya, bukan sistem kerjanya. Sistem kerjanya Senin sampai Jumat. Oh, logikanya ada yang ngomong begitu, logikanya Senin sampai dengan Jumat 0-3%. Kalau hari ini rugi besok digantikan. Nah, itu capek, itu sistem kerja bukan logika. Logika itu algoritma kapan dia masuk, mau buy apa, momennya kapan, lagi ada apa, atau sistemnya breakout atau sistemnya apa, dibukain semua. Nah, yang kelima yang paling bagus adalah broker yang kredibilitas. Nah, broker besar di Rusia, kantor perwakilan di Indonesia ada, sertifikasi penunjukan ada. Sampai sekarang pun kami masih digoreng sama beberapa orang. Ya kan? Wah ini duit begini, wah brokernya nggak gini-gini, bro, bla 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 bla. Bingung juga. Salah satu pembuktian gampang. Nanti kita ke Rusia kita buktiin nih brokernya loh. Yes, ikut Pak. Ya, karena gini, kalau selama ini pertanyaan cuma satu, lo yang bayar untung kalian setiap hari siapa? Kan gitu. DNA nggak sanggup bayar. Coba kalian hitung sendiri deh, nggak akan sanggup bayar DNA. Ini yang sekali WD minta ampun lo, gede-gede lo.
Gitu. Jadi yang bayar siapa? Memang duitnya langsung dari luar kita kirim masuk ke exchanger. Nah, dari exchanger baru dikirim deh berapapun. Hitungan PNL-nya kita harian, jadi nggak pusing. Mau menang berapapun bayar. Broker ngelihat posisi kita kalau di MK5 dari bulan Januari sampai Oktober, kalau dia mau makan posisi kita, mati tuh broker. Pasti mati dia. Nggak kuat. Kenapa? Kita punya pengelolaan sekarang, hitung aja 120.000. Katakanlah yang masuk 1.000 saja. 120.000 kali 1.000 kali 15.000. Nah, sudah berapa tuh? Apakah broker punya duit segitu? Saya dihitung. Oh, duitnya diputer-puter, Pak. Mana bisa diputer-puter duitnya? Mau dihitung sampai manapun nggak akan masuk. Kenapa? Karena kita menang baru dibayar dari LP. Itu yang benar. Yang terakhir, nah ini yang susah. Profitnya konsisten, bukan konsisten loss. Konsistennya adalah profitnya. Targetnya simple kok. Cuma cari 1%. Loh, susah nggak cari 1%? Gampang. Saya kasih ajarin. Ya, ini tadi soal penunjukannya. Ini logika robotnya. Saya ajarin gini deh. Jadi masuknya di sini, lebih simpelnya. Nah, harus ketemu 3 candlestick ini untuk buy entry dan sell entry. Ya, harus ketemu tipe ini. Jadi tipe A, contoh ada posisinya turun, naik, naik. Ada posisinya support sama resisten. Tentuin support sama resisten dari mana? Dari harga terendah untuk support dan resisten harga tertinggi. Oke, ketemulah tipe B. Naik, naik, naik. Nah, kelihatan nih. Oke, tentuin harga support sama resisten. Sama juga tipe C. Jadi kalau follow trend paling enak adalah di buy entry yang tipe B dan sell entry di tipe B. Masuknya di mana? Masuknya di breakout. Breakoutnya mana? Breakout resisten kalian boleh buy, breakout support kalian boleh sell. Nah, Pak bingung Pak. Oke, kita belajar semuanya. Nah, ini ada chart nih. 17, 20, 21, 22 ya. Kita masukin polanya. Yuk, kita belajar satu-satu. Ketemulah pola ini. Naik, 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 naik. Nah, berarti polanya yang mana? Tipenya. Pakai berarti buy entry yang tipe tipe B. Dapat nggak 1%? Lebih, Pak. Kenapa? Emas kalau lagi naik, naik. Jangan diganggu-gugat. Jangan dilawan posisinya. Mana lagi? Nah, naik, turun, naik, naik. Nah, mana coba lihat polanya. Turun, naik, naik. Berarti polanya yang A. Berarti turun, naik, naik. Begitu break di resisten, kalian boleh buy. Nah, begitu break resisten harganya 69 sampai 74. 1% lebihnya. Lebih. Mana lagi? Nah, naik, turun, turun. Mana posisinya? Tuh, naik, turun, turun posisinya. Tuh, berarti pakai posisi yang sell entry. Berarti naik, turun, turun. Begitu break di support. Breaknya di sini dong. Lihat harganya turun nggak? Turun momentumnya. Dapat. Kejar 1% lebih nggak? Dari 1761 sampai 1752. Gede banget. Masuknya momentum aja. Kalau lagi ketemu polanya masuk. Kalau nggak ada polanya, ya nggak usah masuk. Ngapain paksa? Walaupun 1 hari pun bisa lebih 1%. Pernah nggak kita lebih dari 1%? Pernah 1,5, pernah 1,2, pernah 1,1, pernah 0, pun juga pernah. Kenapa? Polanya ini. Nah, semakin kita bukain pola ini, orang semakin lihat, berarti kalau main manual boleh nggak? Boleh. Silahkan. Terbukti kok. Nggak percaya, coba kita main lagi. Sama posisinya. Oh, posisi mana? Turun, naik, naik. Tuh, turun, naik, naik. Tipe A. Tuh, jelas. Mana lagi? Turun, turun, turun. Aduh, sudah. Dapat polanya. Jangan dilawan, jangan ambil koreksi. Mana lagi? Naik, turun, turun. Berarti tipe yang betul, sell entry. Tuh, naik, turun, turun. Begitu break di support, turun nggak? Turun. Langsung, mana lagi? Sama juga, naik, turun, turun. Tuh, sama tipenya. Berarti tipe A juga sama. Nggak ada
orang ngajarin logika kayak gini? Nggak ada diajarin cara masuknya, breakoutnya di mana, masuknya kayak apa. Nggak ada tuh. Main lagi, coba tes. Mana? Naik. Sudah, nggak usah ngomong lah ini. Ya, sudah pasti tipenya tipe A, tipe B. Tuh. Kejar 1% dapat nggak? Gampang. Naik, turun. Nah, berarti sudah banyak sell-nya pasti. Posisinya sell yang A. Berarti break-nya di support. Begitu break di sini, turun, selesai. 45 ke 42. 1745, 1742. Tuh. Mana lagi? Naik, turun. Sama juga posisinya. Begitu break di support, selesai perkara. Mana lagi? Turun. Sudah, nggak usah ngomong. Atau naik, turun juga bisa, turun juga bisa. Bebas. Naik. Ya sudah. Jangan ambil koreksi. Nah, sama kayak kemarin hari ini. Sudah 17.90-an gak ada yang mau beli. Udah trennya udah kelihatan kok. Tadi pagi pun sudah naik lagi. Gak ada yang mau beli buy. Makanya apa pertama kita posisinya hari ini adalah buy. Kenapa? Masuknya di sini semua. Inilah cara logikanya. Scanningnya ketemu. Scanning pola candlesticknya ketemu. Orang manual main ini boleh nggak? Oh, menang banyak kok. Yang kopi kita pun banyak kok. Gitu. Kenapa? Lo dibukain lo cara entry-nya lo. Ini kita main di H1. Kalau main di M30 lebih banyak nggak polanya? Lebih banyak polanya. Kenapa? Kita bukanya dengan transparansi dulu. Ini karena dapurnya. Dapur kami kasih tahu. Ganggu nggak kita punya bisnis? Enggak. Octopus makin gede kok. Amin. Kenapa harus takut? Nggak perlu. Kenapa harus tadi diapa-apain, dikerja-kerjaan apa? Nggak usah. Standar aja main. Semua orang bisa lihat kok. Tuh, sama semua polanya. Naik, turun. Tuh. Turun. Sudah. Nggak usah ngomong. Mana lagi naik. Tuh, semua. Sama. Tuh. Naik. Tuh, tren. Semua masuk ke tren kok. Kenapa? Ketemu polanya. Kalau ketemu polanya, DNA masuk. Nah, kalau nggak ketemu pola, ya sudah lo istirahat dulu. Kan gak harus kejar setoran. Kejar beginian untuk dapat 10% gampang nggak sih satu hari sebenarnya? Gampang. Cuman kalau satu hari nanti kita nggak main selama 9 hari, ngamuk juga orang. Pak kok nggak main. Serba salah juga. Main 1% dibilang kurang. 0,9 tambah. Nggak main dibilang logika ada yang kacau-kacau lagi. Aduh serba salah emang industri ini. Ya, kita carinya memang nggak cari profit gede. DNA nggak pernah cari profit. Nggak konsisten DNA. Dari tahun 2020 sampai 2021. 2021 3 bulan lagi akan lewat. Kenapa? Polanya sama. Logikanya sama. Upgrade sama update-nya pun juga sama. Perkembangannya sama. Tidak akan pernah berubah. Kenapa? Trend follower cocok di komoditas. Kenapa harus berinvestasi mainnya emas? Kenapa DNA mainnya emas? Karena memang trend follower sama candlestick pattern-nya cocok. Kalau main euro belum tentu. Kalau main oil cocok pakai yang namanya komoditas, pakai tren ini cocok. Main silver cocok, mirip sekali. Kenapa? Komoditas kalau lagi naik, jangan dilawan. Nah, itu paling penting. Nah, beberapa kendala investasi di Indonesia paling banyak apa sih? Peraturan. Nah, ini kadang-kadang peraturan bikin kita jadi pusing. Ya, ada yang bilang broker ini bagus, broker ini jelek, broker ini legal, segala macam. Bingung. Sekarang belum ketemu yang jelas. Jadi memang dulu broker luar masuk ke Indo sudah pasti akan diblokir. Sudah pasti. Lu mau sehebat Citibank kayak masuk, mau sehebat Parimbas kayak masuk, hitungannya sudah diblokir. Salah nggak? Nggak salah. Ya, yang dipikirkan sama regulator adalah takutnya orang-orang yang dalam developer robot ini yang membuat robotnya ini sudah bukan trading lagi. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Ya, sebenarnya robotnya nggak salah, tapi orang dalam robotnya yang kadang-kadang membuat itu menjadi bukan real trading. Itu yang diperhatikan sama regulator di Indonesia. Yang kedua, perpajakan sudah pasti. Tidak ada rejim perpajakan buat pengusaha untuk sampai detik ini.
Ya, apalagi sudah mau akhir tahun nih, nah sudahlah. Sudah banyak yang sudah mengalih-alihkan segala macam. SDM sudah pasti SDM juga kurang. Ya, bisnis bukan hanya bicara sebuah keuntungan. Bisnis pasti punya resiko. Oke, resiko tidak bisa dihindar, tapi membatasi resiko itu bisa. Makanya jangan cuma bilang bisnis ini Pak untungnya gede, untungnya begini, jangan hanya bicara untung, tapi kita juga punya yang namanya resiko. Tapi di robot resikonya sudah diatur, sudah dimanajemen dengan baik dan sudah teruji dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Pertanyaannya dari tahun 2019 sampai 2001 ngelewatin emas sudah ngelewatin banyak badai nggak? Banyak. Yang pertama Brexit kita lolos. Pemilihan presiden kita lolos, pandemi corona kita lolos, pandemi kedua pun kita lolos. Katanya mau kan ada US crash lagi, nggak dengar kabar, nggak pusing. Kenapa? Karena kita main di derivatif. Harga naik untung, harga turun juga untung. Tapi ingat, bisnis punya resiko. Yang kita bisa lakukan adalah membatasi resiko, menghindar nggak bisa. Pernah nggak kita minus? Pernah. Siapa bilang dia nggak pernah minus? Pernah. 4 Oktober pernah sampai 8% kok. Gitu. Justru kalau robot yang nggak pernah minus, bingung kita. Nah, pertanyaan robot atau bukan? Ngobadinos. Saya juga nggak bisa ngejudge apapun. Nah, sisi gelap berinvestasi ada banyak nggak ada. Yang pertama pemilihan instrumen. Nah, semua investasi kadang-kadang instrumen itu jadi salah satu sarana pemilihan yang oke. Contoh main saham, jangan main saham inilah, saham ini ntar bisa digoreng. Lu benjan saham ini lilit utangnya banyak, tapi kok beli barang? Jadi beli barang dari utang, bla 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 segala macem. Ya sama kayak reksadana, reksadana lihat dulu orangnya. Lihat investasinya setahun dapat berapa? 25% kayak, apa 24% kayak, apa 30% kayak, atau 15% kayak, tergantung. Pemilihan instrumennya juga harus penting. Sekarang zamannya katakanlah Jokowi, berarti masuknya ke infrastruktur. Wah, lebih banyak kita lah transaksi di sana gitu. Nggak salah. Yang kedua lawannya adalah market maker. Nah, ini paling susah nih ngelawan yang namanya sebuah bandar. Ngelawan market aja udah susah, ngelawan lagi bandar tambah market. Udah 2 kali kita susah ngelawannya. Yang ketiga, harganya bisa dimanipulasi. Ini paling parah. Sudah bisa digoreng, harganya diotak-atik, ya kan? Banyak nggak rata-rata broker manapun. Ya, nggak hanya broker di forex, broker properti, broker apartemen, harga katakan 5M dinaikin sama dia 6M, biar 1M-nya buat dia, ya kan? Harganya dimanipulasi tuh, ya kan? Harga sewa ruko pun kalau ketemu broker dinaikin lagi. Wah Pak, harganya sudah segini Pak, udah bagus, manis semua, gitu. Tapi harganya sudah dinaikin, boleh nggak? Nggak salah, gitu, nggak salah. Cuman susah kita mau berinvestasi, harusnya dapat lebih murah, jadi dapatnya lebih mahal. Jadi butuh waktu cukup lama untuk bisa membalikan posisi itu. SDM dan broker harus jelas. Nah, harus terdaftar semuanya. Ya, kalau di saham ada yang namanya WPI, Wakil Pialang Efek Indonesia. Di broker forex juga ada yang namanya Wakil Pialang. Ya, jadi harus jelas semua SDM dengan brokernya harus jelas. Yang kelima adalah belajar. Nah, learning dulu, action baru earning. Jangan langsung action. Ya, belajar dulu. Sistem marketing plan-nya kayak gimana nih, Pak Steven? Ya kan, terus robotnya gimana nih? Kita mainnya gimana nih? Risk reward-nya berapa? Harus tahu dulu semuanya. Terus ada selisih 2.000 lari kemana? Ya kan, sharing robotnya berapa kedalaman gitu kan? Ini kalau sharing ini dapat berapa? Gini kabin. Nah, belajar dulu. Nah, kenapa kalau kalian sudah belajar? Di DNA sudah menciptakan beberapa bilioner lagi. Salah satunya Pak Stefanus, cuma berapa waktu? 2 bulan, 3 bulan Pak ya? Amin. 3 bulan Pak. 3 bulan legendary loh. Nah, belajar dari dia, artinya kita belajar dari orang yang sudah sukses. Itu better buat saya. Jadi panutan, ya ini bener, bisa kok. Sekelas dia tuh bisa. Gitu. Bedanya dia sama kita apa? Sama kok, 1 hari 24 jam kok. Makan nasi juga kok. Ya kan? Nggak mungkin dia jalannya kakinya di atas lantai itu nggak mungkin lah. Kalau di atas lantai kabur saya duluan. Setan berarti Pak. Sama kok. Yang bedanya apa? Nah, tanyalah tips-tips yang sama dia. Yang terakhir, hitung resikonya. Itu paling penting. Nah, bisnis bukan hanya bicara cuan, tapi bicara sebuah resiko. Gimana Pak membatasi resikonya Pak? Semua pengusaha, semua perusahaan, semua entrepreneur juga tahu bisnis punya resiko. Ya, kalau apalagi kalau orangnya setengah-setengah, di Indonesia itu maunya dana kecil untuk gede, kalau rugi digantiin ada asuransinya, dan bisnis itu nggak ada sebenarnya. Ya, nggak ada bisnis kayak gitu. Dana kecil untuk gede,
Kalau rugi digantiin bisa diasuransiin lagi. Aduh, lengkap kali itu bisnis. Dan bisnis itu nggak ada sebenarnya. Ya, bisnis pasti punya risiko. Ya kan, harus dihitung semuanya. Penting nggak? Penting. Itulah pentingnya berinvestasi. Kenapa? Kan knowledge-nya dulu. Dikasih tahu, kalau kan knowledge-nya kuat, enak kita ngadepin orang. Nah, kan orang ngomong begini, orang ngomong begini. Kenapa? Kita ngajarinya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Itulah DNA, dengan surat-surat yang sudah lengkap sampai detik ini. Kami ngajarin dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Jadi banyak orang yang sudah memanipulasi, sudah black campaign kita, itu nggak benar semua kok. Gitu. Ketemu sama trader yang kayak gini-gini, yang Pak Steven juga seorang trader juga paham, ini mah kayak gini, ketawa saja kita. Tapi orang-orang lain yang nggak ngerti, terpengaruh nih. Oh Pak gini. Salah nggak? Nggak salah. Cuman memang harus diajarin yang benar. Sekarang pengajaran banyak yang menyesatkan. Banyak sekali yang menyesatkan. Ya kan? Nah ini yang paling penting. Ada perbedaan yang jelas ketika kita melakukan investasi atau enggak spekulasi. Nah, pertanyaan cuma satu. Kita mau berinvestasi atau berspekulasi. Jangan berspekulasi di bidang investasi. Karena hasilnya akan 50-50. Antara cacing-cacing atau enggak naga-naga. Kebanyakan dapatnya cacing, di dalam cacing masih ada naga lagi. Ya kan? Sudah habis, bukan habis, tapi minus. Gitu ya. Kenapa? Karena edukasinya nggak ada, karena pengajarannya nggak ada, dan diajarinya pun dengan cara yang beda. Ya, ada perbedaan antara skema-skema apa dengan multi-level marketing. Biasanya skema-skema yang tidak benar itu targetnya membership. Semakin banyak member, semakin kalian kaya. Enggak. Di DNA nggak cari member. Sampai levelnya Pak Stefanus pun, pertanyaan saya, Pak Stefanus pernah ditargetin nggak sama DNA sebulan dapat segini? Nggak pernah. Punya target. Bisnis apa yang tidak punya target, tapi duitnya banyak? Ya di sini doang. Mau jalanin, nggak mau jalanin ya sudah loh. Kita nggak pernah maksa kok. Itu. Jadi sudah ada perbedaan yang jelas antara kita berinvestasi atau kita berspekulasi. Harus lihat dulu. Kalau kita berspekulasi sudah pasti lebih berbahaya. Kalau kita berinvestasi harus jelas. Nah, investasi paling jelas, investasi paling nyaman adalah apa? Lewat masuklah ke Octopus. Lewat level 100. Kenapa? Bukti. Orang cuma ngeliat cuma satu bukti doang. Loh 3 bulan legendary, mudah apa gampang? Tanya sendiri nanti. Diskusi Pak gimana bisa sampai level segini? Pak dulu awalnya gimana? Jangan ngomong sekarang legendary-nya, tapi ngomong waktu lagi mau naiknya. Itu setengah mati. Kenapa? Kalau ngomong orang udah sukses enak, kentut aja dibilang benar kok. Betul nggak? Tapi kalau prosesnya, waduh, itu yang perlu dipelajari.